Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat PMI semuanya? Terlebih yang tinggal di Arab Saudi ini, di KSH ini. Semoga teman-teman semuanya baik-baik saja. Dan saya menyapa buat teman-teman saudaraku semua yang ada di luar negeri, para TKI semua, para pejuang divisa semua. Semoga kondisi kalian baik-baik saja, kondisinya sehat dalam lindungan Allah, dan melaksanakan aktivitas yang positif dan bisa meraih atau mendapatkan rezeki yang halal, bisa berguna buat keluarga, buat agama, buat bangsa. Sekali lagi saya bikin VT ini teman-teman, mewakili jawaban saya buat semuanya, karena masih dengan tema pasporisasi, yang mana pasporisasi sekarang tanggal di bulan Oktober, November, dan Desember sudah full, alias pengambilan tanggalnya sudah kosong. Maka dari itu banyak teman-teman yang inbox ke saya, yang masuk WA-nya ke saya, baik yang nelpon ke saya mempertanyakan. Dan saya dari kesibukan aktivitas saya setiap hari membantu teman-teman PMI semuanya, saya tidak bisa menjawab satu persatu WA yang masuk. Maka dari itu saya menjawab lewat VT-VT ini. Semoga sampai buat semuanya, bisa di-share ke semuanya. Yang kerja di rumah majikan bisa memahamin dari tujuan program-program ini yang dikeluarkan, yang diberikan oleh pemerintah KJRI atau perwakilan pemerintah kita yang disebut Safaroh Indonesia. Semoga bisa dimengerti, dicerna dengan baik, dan pemikiran kita sebagai TKI luas, gak bisa dibohongin, gak bisa diakal-akalin, atau gak bisa di PHP-in. Teman-teman, begini ya, saya menjawab pertanyaan yang masuk. Satu, apakah akan ada lagi pendaftaran? Dua, apakah pembuatan pasporisasi ini akan ada deportasi massal buat para PMI yang overstay atau yang ilegal? Yang ketiga, apakah akan ada pemutihan nanti setelah 2 bulan, setelah 3 bulan? Saya akan jawab persatu-satu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Maaf, bukan saya sok pintar, saya juga sama dengan kalian, TKI juga. Tapi di sini insya Allah saya akan memberikan pengalaman saya dan wawasan saya buat semuanya. Begini teman-teman ya, masalah pasporisasi ini sebenarnya program murni dari pemerintah kita Indonesia yang diwakilkan langsung ke KJRI atau ke Safaroh Indonesia, yang mana tujuannya untuk membantu PMI yang overstay, yang ilegal, yang kaburan, yang tidak mengantongi dokumen, itu insya Allah bisa memiliki dokumen yang namanya paspor. Kenapa harus paspor dokumennya? Karena kalian tinggal di luar negeri, yang mana perlengkapan persyaratan yang harus dikantongi di luar negeri adalah paspor. Maka seperti itu pemerintah Indonesia sangat baik, yang mana yang diwakilkan langsung ke Safaroh kita, KJRI kita yang di Jeddah, untuk mengeluarkan program-program yang mana itu meringankan PMI kita yang kabur, yang mana tujuan tersebut agar PMI yang overstay bisa mengantongi identitas. Karena dokumen paspor ini sangat penting bagi orang yang cerdas, seperti itu. Karena pemikiran orang yang cerdas tidak hanya memikirkan untuk saat ini, tapi dia memikirkan panjang, untuk minggu depan, untuk minggu besok, untuk bulan depan, untuk tahun depan. Jadi maka dari itu PMI yang dari kemarin berbondong-bondong mendaftar sebenarnya adalah orang yang cerdas dan orang yang pintar. Sebagaimana bahwasana dokumen paspor ini penting dan masa aktifnya itu bisa 5 tahun sampai 10 tahun, yang mana nanti bakal kita butuhkan. Satu, di saat kita nanti pulang, insya Allah tinggal mendaftar basma, tidak usah ngurusin SPLP atau paspor lagi karena dokumen kita sudah lengkap. Satu. Yang kedua, kita di saat ada kafil yang baik menurut kita amanah, atau syarikah-syarikah yang menurut kita amanah, yang mau melengkapi atau meresmikan kita lagi, atau kalian bisa jadi resmi, kalian bisa punya iqomah lagi, gitu loh. Karena apa? Syarat untuk menjadi resmi, syarat untuk pembikinan iqomah adalah paspor. Yang kedua adalah kafil yang mau mentanazulkan kalian, yang mana PMI yang selama ini tidak memiliki dokumen, yang ilegal, yang kaburan, itu bisa jadi resmi kalau kalian mendapatkan kafil yang baik. Karena persyaratan untuk nagil kafala atau menjadi resmi atau pembikinan iqomah adalah paspor. Percuma, terserah kalau teman-teman yang bilang percuma bikin paspor,
kalau status kita masih kaburan. Oh jangan disamakan teman-teman. Biarkan teman-teman kalian bilang seperti itu, biarkan teman-teman ngoceh seperti apapun, biarkan teman-teman kalian yang tidak mau bikin, biarkan teman-teman kalian yang takut dengan wacana-wacana atau berita-berita di sosial media yang mengatakan percuma lah bikin paspor kalau itu tidak merubah status kita. Kita bikin paspor karena kita ingin memperbaiki identitas kita, memperbaiki status kita yang ilegal menjadi resmi. Bagaimana menjadi resmi? Kita lengkapin dulu satu persatu persyaratan untuk menjadi resmi, yaitu pembikinan paspor, teman-teman. Alangkah sekarang kita menyia-nyiakan kesempatan itu sampai tanggal yang ada di KJRI Riyadh sudah full semua. Oktober, November, Desember sudah full. Adapun tanggal itu di kawasan KBRI Riyadh itu masih ada, tapi tidak mungkin PMI Jeddah mau ke KBRI Riyadh, tidak mungkin, jauh seperti itu. Jadi selama ini selamat buat kalian yang sudah mendaftar, yang mengantongi janji temu, yang berparkot. Itu sebenarnya sangat penting teman-teman, jangan sampai terlewat tanggal, karena kalau lewat tanggal dari janji temu itu kan hangus. Jadi tujuan untuk program ini adalah membantu kalian memperlengkapi identitas kalian yang mana suatu hari nanti kalian membutuhkan. Di saat kalian punya kafil yang baik, di saat kalian ketemu sama mudir yang baik, kalian bisa punya iqomah lagi. Karena ajuan persyaratan pertama untuk menjadi resmi adalah paspor. Seperti itu, nggak ada ceritanya deportasi massal. Kalau mengenai yang ketiga, yang terakhir, mengenai pemutihan, sebenarnya pemutihan ini bukan programnya KJRI, bukan kewenangannya pemerintah Indonesia. Sebenarnya kalau masalah pemutihan atau amnesti, itu semua kewenangan atau privasi otoritas pemerintah Arab Saudi, teman-teman. Jadi kalau kalian menanyakan kapan ada pemutihan, ya semuanya ngangkat tangan. Karena apa? Karena masalah pemutihan sebenarnya adalah kewenangan atau privasi pemerintah Arab Saudi. Tapi itu akan ada kak? Insya Allah seperti itu. Karena insya Allah bakal ada, insya Allah gitu. Kalau Allah nanti menakdirkan, insya Allah kalau Allah mengizinkan, semuanya akan terjadi. Di saat nanti ada pemutihan, persyaratannya adalah paspor yang masih berlaku masa aktifnya. Yang tidak berlaku itu akan menyesal. Karena untuk persyaratan pembikinan paspor, kalau nggak ada program pasporisasi ini, ya mustahil, karena persyaratan bikin paspor itu sulit, teman-teman. Apalagi status kalian ilegal. Makanya kalian yang menyia-nyiakan kesempatan kemarin itu akan menyesal. Seperti itu. Karena dokumen paspor bagi kalian yang masih tinggal di Arab Saudi, yang masih tinggal di luar negeri, pasti penting. Pasti penting. Dan ini yang terakhir nih. Apakah kita bikin paspor nanti kalau kita pulang akan berguna? Ya sangat berguna. Nanti kalau kita sudah mengantongi dokumen paspor, kalau mau pulang, itu kita tinggal mendaftar basma saja. Mau daftar ke siapa silakan, mau daftar langsung ke Safarah silakan. Karena apa? Karena kalian udah mengantongi paspor, mengantongi dokumen paspor. Yang mana paspor itu masa berlakunya ada yang 5 tahun, sekarang ada yang 10 tahun. Pengurusannya cuma sekali gitu loh. Jadi kalian sia-siakan. Banyak alasan, saya di rumah majikan, tidak memiliki atau ketinggalan informasi. Ada yang bilang saya tidak memiliki biaya. Alasannya banyak teman-teman yang di luar sana. Nanti kalau sudah ada teman sepenampungannya, teman sekekontrakannya mengantongi dokumen paspor dan dia menemukan majikan yang baik, yang mau nagil kafalah dia, yang mau mengurusin dia, pergi ke Jawazat, nagil maklumat, terus dia menjadi resmi, bisa cuti, kalian iri. Di saat kalian mau mengurusin, sulit semuanya karena bukan programnya Safarah lagi. Jadi pengurusannya itu berbelit-belit karena status kalian adalah ilegal. Jadi mumpung sekarang nih, kalau masalah pemutihan semuanya tidak akan bisa menjawab karena itu privasi pemerintah Arab Saudi yang mana bukan program KJRI. Jadi sekarang buat semua teman-teman yang memiliki janji temu yang berparkot, manfaatkan itu, usahakan jangan sampai telat. Jangan sampai terlewati tanggal atau jam yang sudah ada di parkot, di bawah parkotnya. Usahakan lihat terus tanggalnya dan datang sesuai program yang ditentukan oleh pihak Safarah. Jangan sampai terlewat. Kalau janji pasporisasi itu terlewat, besoknya itu hangus, tidak akan bisa datang.
Jadi siapapun yang membikinkan, mendaftarkan kalian, telepon konfirmasi apakah saya harus datang gitu loh teman-teman ya.